Pasar Baghdad siang itu lebih ribut dari biasanya. Bukan karena harga gandum naik atau unta yang kabur, melainkan karena seorang tabib keliling berteriak lantang di tengah kerumunan. Wahai manusia! Siapa yang sering kentut, berarti ususnya rusak. Penyakit berat. Harus minum ramuan ini. Orang-orang langsung saling pandang. Beberapa refleks memegang perut. Beberapa lain menatap lantai, pura-pura tidak mendengar. Abu Nawas, yang sejak tadi duduk di warung teh sambil menghitung recehan, mengangkat alisnya perlahan. Ia mendekat, menyeruput tehnya, lalu berdiri tepat di depan tabib itu. Wahai tabib, kata Abu Nawas santai, kalau sering kentut tanda usus rusak, berarti keledai di istana khalifah itu sekarat setiap hari. Kerumunan tertawa kecil. Tabib itu tersinggung. Jangan bercanda. Kentut berlebihan tanda penyakit. Gas beracun di dalam tubuh. Abu Nawas mengangguk-angguk seolah setuju. Menarik. Tapi izinkan aku bertanya. Dari mana gas itu berasal? Tabib itu terdiam sesaat. Dari pembusukan makanan. Benar, jawab Abu Nawas cepat. Dan pembusukan makanan itu terjadi di mana? Di perut? Lebih tepatnya di usus, kata Abu Nawas. Dan siapa yang melakukan pembusukan itu? Tabib mulai gelisah. Ya, makanan itu sendiri? Abu Nawas tersenyum. Salah. Yang bekerja adalah makhluk kecil tak terlihat, bakteri. Mereka membantu memecah makanan yang tidak tercerna di lambung. Hasil kerjanya adalah gas. Gas itu keluar lewat kentut. Jadi menurutmu, apakah itu kerusakan, atau justru tanda bahwa usus sedang bekerja? Orang-orang mulai berbisik. Beberapa mengangguk pelan. Tabib mencoba membela diri. Tapi kalau sering sekali, itu tidak normal. Abu Nawas mencondongkan badan. Wahai tabib, apakah engkau makan? Tentu. Apakah engkau minum? Ya. Apakah engkau pernah kentut? Kerumunan tertawa lebih keras. Tabib memerah. Setiap manusia normal kentut, lanjut Abu Nawas. Rata-rata 10 hingga 20 kali sehari. Bahkan saat tidur. Jika tidak kentut sama sekali, barulah itu tanda bahaya. Gas terperangkap, perut kembung, nyeri, bahkan bisa membuat orang tak bisa buang air. Seorang pedagang kurma mengangkat tangan. Tapi kenapa setelah makan kacang aku lebih sering kentut? Abu Nawas menoleh. Karena kacang mengandung serat dan gula kompleks yang tidak sepenuhnya dicerna di lambung. Bakteri usus berpesta, menghasilkan gas lebih banyak. Itu bukan penyakit, itu pesta kecil di perutmu. Kerumunan tertawa lagi. Tabib mulai kehilangan pijakan. Kalau begitu, ramuanku. Abu Nawas memotong, ramuanku lebih murah. Ia menunjuk perutnya sendiri. Makan pelan, kunyah dengan baik, minum cukup air, dan jangan panik setiap kali tubuh bekerja. Seorang ibu-ibu nyeletuk, jadi kentut itu sehat? Dalam batas wajar, jawab Abu Nawas. Kentut menandakan sistem pencernaan berjalan. Yang perlu dicurigai bukan sering kentut, tapi kentut disertai nyeri hebat, darah, demam, atau berat badan turun tanpa sebab. Itu baru urusan tabib sungguhan. Tabib terdiam lama. Akhirnya ia mengemas botol-botol ramuannya tanpa bicara. Abu Nawas kembali ke warung teh. Sebelum duduk, terdengar suara kentut keras dari arah belakang kerumunan. Semua terdiam sesaat. Abu Nawas menyesap teh, lalu berkata tenang, tenang saja. Itu bukan penyakit. Itu bukti bahwa makan siang kita barusan bekerja dengan jujur. Kerumunan yang tadinya tertawa mendadak terdiam. Sumber suara itu adalah seorang penjaga gudang gandum milik negara. Tubuhnya besar, wajahnya pucat, dan tangannya gemetar. Abu Nawas, katanya pelan tapi jelas, kalau kentut itu normal, kenapa perutku sering kembung dan bunyinya keras seperti genderang perang? Abu Nawas menaruh cangkir tehnya perlahan, lalu menepuk bangku di sebelahnya. Duduklah. Perutmu bukan medan perang, hanya terlalu ramai. Penjaga itu duduk, sementara orang-orang kembali mendekat, lebih rapat dari sebelumnya. Apa yang kau makan pagi tadi? Tanya Abu Nawas. Roti gandum, kacang rebus, dan susu kambing.
Abu Nawas mengangguk. Dan kau memakannya dengan tenang? Penjaga itu menggeleng. Aku makan sambil lari karena terlambat jaga. Disitulah pangkalnya, kata Abu Nawas. Saat kau makan terburu-buru, kau menelan banyak udara. Udara itu tidak dicerna. Ia hanya menunggu giliran keluar. Seorang pemuda menyela, jadi kentut bisa karena udara, bukan cuma makanan? Tepat, jawab Abu Nawas. Bukan semua kentut hasil kebusukan. Banyak di antaranya hanya udara yang salah alamat. Beberapa orang saling melirik, seperti baru menemukan rahasia besar yang selama ini disalahpahami. Penjaga gudang mengernyit. Tapi baunya kadang mematikan. Abu Nawas tersenyum tipis. Bau berasal dari sedikit gas belerang. Jumlahnya kecil, tapi hidung manusia pandai membesar-besarkan urusan sepele. Seorang lelaki tua di sudut kerumunan tertawa. Berarti hidung kita lebih lebay dari perut kita. Tawa kembali pecah. Belum sempat suasana reda, seorang perempuan setengah baya maju dengan wajah cemas. Abu Nawas, aku sering dengar, kalau kentut di malam hari berarti racun dalam tubuh keluar. Kalau tidak kentut, racunnya naik ke otak. Abu Nawas menghela napas pelan, seolah menimbang kesabaran. Racun tidak memilih jalan lewat kentut. Tubuh punya hati dan ginjal untuk itu. Kentut hanya urusan gas. Kalau racun bisa keluar lewat pantat, para tabib sudah pensiun sejak lama. Beberapa tabib sungguhan yang kebetulan lewat langsung tersenyum kecut. Lalu kenapa orang bilang menahan kentut berbahaya? Tanya seorang anak muda. Karena menahan sesuatu yang seharusnya keluar membuat tubuh tidak nyaman, jawab Abu Nawas. Gas bisa berpindah ke atas, membuat sendawa, kembung, atau nyeri. Tapi bukan berarti menahan sekali langsung membawa maut. Tubuh tidak sefragil gosip pasar. Kerumunan mulai manggut-manggut. Banyak yang tampak lega, seolah beban lama di perut mereka bukan lagi ancaman gaib. Tiba-tiba suara dari belakang berseru, kalau begitu, siapa yang paling sehat di sini? Abu Nawas menoleh ke arah suara itu. Ia makan cukup, bergerak cukup, tidur cukup, dan tidak percaya setiap mitos yang lewat tanpa bertanya. Orang-orang tertawa, tapi kali ini lebih pelan, lebih berpikir. Penjaga gudang berdiri, wajahnya lebih cerah. Jadi aku tidak perlu ramuan aneh? Tidak, kata Abu Nawas. Cukup kunyah makananmu, kurangi tergesa-gesa, dan jangan takut pada suara tubuhmu sendiri. Kerumunan mulai bubar, tapi pembicaraan belum berhenti. Mereka saling berdebat kecil, bukan lagi soal takut penyakit, melainkan saling membandingkan apa yang mereka makan dan bagaimana tubuh mereka bereaksi. Abu Nawas kembali duduk di warung teh. Pemilik warung mendekat dan berbisik, kau tahu, sejak tadi aku ingin bertanya, tapi malu. Tanya saja, jawab Abu Nawas tanpa menoleh. Kalau seseorang tidak pernah kentut, apa artinya? Abu Nawas menatapnya lama. Artinya, ia jarang makan, atau ia sedang berbohong. Warung itu kembali dipenuhi tawa, sementara di pasar Baghdad, untuk pertama kalinya, orang-orang pulang dengan perut yang sama, tapi pikiran yang jauh lebih ringan. Tawa itu belum benar-benar reda ketika seorang lelaki berpakaian rapi muncul dari arah kantor pasar. Dari cara jalannya, orang-orang langsung tahu, ia pegawai istana, jenis yang lebih percaya laporan tertulis daripada kenyataan di depan mata. Siapa Abu Nawas? Tanyanya keras. Abu Nawas mengangkat tangan tanpa berdiri. Aku. Kalau kau mencari penjual ramuan, ia sudah pergi. Pegawai itu mendengus. Aku tidak mencari ramuan. Aku mencari sumber kegaduhan. Sejak setengah jam lalu, laporan masuk ke istana, pasar ribut gara-gara kentut. Kerumunan tertahan napas. Beberapa menunduk, seolah suara tubuh mereka bisa dianggap makar. Pegawai itu menatap Abu Nawas tajam. Benarkah kau mengatakan bahwa sering kentut itu tanda sehat? Abu Nawas menggeleng. Aku mengatakan itu tanda normal. Sehat atau tidak, harus dilihat bersama hal lain. Jadi kau mengakui, desaknya. Aku mengakui logika, jawab Abu Nawas tenang. Pegawai itu membuka gulungan kertas. Menurut catatan istana, banyak orang mengeluh perut kembung setelah makan. Mereka takut sakit. Kalau mereka semua salah, berarti para tabib istana keliru? Abu Nawas berdiri.
Suaranya tidak keras, tapi jelas. Kalau seorang tabib menyebut setiap kentut sebagai penyakit, itu seperti menyebut setiap batuk sebagai kematian. Beberapa orang tertawa tertahan. Pegawai itu menyipitkan mata. Bicaramu berbahaya. Tidak, kata Abu Nawas. Yang berbahaya adalah ketakutan tanpa pengetahuan. Ia menunjuk seorang penjual roti di dekatnya. Berapa kali kau kentut kemarin? Penjual roti terkejut. Aku tidak menghitung. Dan kau masih hidup? Iya. Bekerja? Berarti tubuhmu bekerja, kata Abu Nawas. Jika usus rusak, makanan tidak berjalan, tinja tidak keluar, gas terperangkap, perut keras, nyeri hebat. Orang seperti itu tidak akan berdiri menjual roti, ia akan terbaring. Pegawai itu ragu sejenak. Tapi masyarakat percaya, bau kentut berarti racun. Abu Nawas tersenyum tipis. Bau bukan ukuran bahaya. Banyak racun tidak berbau. Dan banyak bau hanya gangguan sosial. Kerumunan tertawa kecil. Pegawai itu menghela napas. Kau bicara seperti tabib. Aku bicara seperti orang yang mengamati, jawab Abu Nawas. Lihat anak kecil itu. Ia menunjuk bocah yang sedang berlari-lari. Ia kentut tanpa takut. Ia tidak memikirkan mitos. Tubuhnya jujur. Ketakutan membuat orang dewasa sakit lebih cepat daripada gas. Seorang lelaki dari kerumunan bertanya, kalau begitu, apa tanda usus benar-benar bermasalah? Abu Nawas mengangkat satu jari. Nyeri terus-menerus. Jari kedua. Darah di kotoran. Jari ketiga. Berat badan turun tanpa sebab. Jari keempat. Tidak bisa buang angin sama sekali, disertai sakit. Pegawai istana menutup gulungan kertasnya. Aku akan melaporkan ini ke atasan. Silakan, kata Abu Nawas. Laporkan juga bahwa tubuh manusia bukan mesin sunyi. Ia berbunyi karena bekerja. Pegawai itu pergi tanpa kata. Kerumunan perlahan bubar, tapi satu orang masih berdiri, pemuda kurus dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas, katanya, kalau orang takut kentut di tempat umum, apa yang seharusnya ia takutkan? Abu Nawas duduk kembali dan menjawab ringan. Takutlah pada kebodohan yang membuatmu menelan ramuan mahal, bukan pada gas gratis yang keluar sendiri. Pemuda itu tertawa pelan, lalu mengangguk, seolah baru saja belajar sesuatu yang tidak diajarkan siapapun sebelumnya. Di warung teh, pemilik warung menggeleng sambil menuang air panas. Aneh. Hari ini orang datang ke pasar untuk belanja, pulang dengan ilmu tentang perut. Abu Nawas tersenyum kecil. Karena perut sering lebih jujur daripada lidah manusia. Belum sempat Abu Nawas menyesap tehnya, terdengar suara batu kering dari belakang. Seorang tabib istana tua muncul, janggutnya rapi, wajahnya datar, dan matanya tajam seperti orang yang terbiasa tidak dibantah. Aku mendengar namamu disebut-sebut sejak tadi, katanya. Katanya kau mengajar orang awam soal urusan usus. Kerumunan yang belum benar-benar pergi langsung berhenti. Mereka tahu, ini bukan lagi tabib keliling, tapi orang yang ilmunya diakui istana. Abu Nawas berdiri dan membungkuk ringan. Aku tidak mengajar. Aku hanya menjawab pertanyaan. Tabib itu menyilangkan tangan. Baik. Kalau begitu jawab pertanyaanku. Jika kentut normal, mengapa ada orang yang merasa lebih sehat setelah minum obat anti gas? Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia mengambil sepotong roti, mematahkannya, lalu mengunyah perlahan. Karena obat itu membantu gas keluar atau mengurangi tegangnya usus, katanya akhirnya. Bukan karena gas itu racun, tapi karena gas yang terperangkap membuat orang tidak nyaman. Tabib mengangguk kecil. Lalu mengapa banyak orang merasa penyakitnya parah hanya karena bunyi perut? Karena mereka mendengar cerita lebih banyak daripada mendengar tubuhnya sendiri, jawab Abu Nawas. Jika sejak kecil orang diajari bahwa setiap bunyi berarti bahaya, maka perut yang sehat pun terasa menakutkan. Kerumunan mulai saling pandang. Beberapa tampak seperti mengingat masa kecil mereka. Tabib itu melangkah lebih dekat. Kau tahu, di istana banyak pejabat mengeluh perut kembung. Mereka takut ini tanda usia menua dan penyakit datang. Abu Nawas tersenyum tipis. Usia menua bukan penyebab kentut.
Duduk terlalu lama, makan terlalu cepat, dan kurang berjalan kaki. Itulah penyebabnya. Seorang pejabat yang sejak tadi menyamar sebagai pembeli kain tersedak. Jadi, duduk rapat di ruang sidang bisa bikin orang kentut? Tubuh tidak peduli jabatan, kata Abu Nawas. Gas tidak menghormati pangkat. Tawa pecah, kali ini lebih berani. Tabib istana menghela napas panjang. Kau bicara masuk akal. Tapi masyarakat suka jawaban yang menakutkan. Lebih mudah menjual ketakutan daripada penjelasan. Benar, jawab Abu Nawas. Karena ketakutan membuat orang merasa perlu membeli sesuatu. Ia menata kerumunan satu persatu. Padahal, sebagian besar kentut hanya pertanda bahwa apa yang kalian makan sampai ke tempat yang semestinya. Seorang perempuan muda maju pelan. Kalau begitu, kenapa ada hari aku hampir tidak kentut sama sekali? Abu Nawas menjawab tanpa ragu. Karena mungkin hari itu kau makan sedikit, makan makanan yang mudah dicerna, atau lebih banyak bergerak. Tubuh berubah dari hari ke hari. Yang tidak berubah hanya mitosnya. Tabib istana tertawa kecil, sesuatu yang jarang ia lakukan. Aku menghabiskan bertahun-tahun belajar dari kitab. Kau belajar dari pasar. Pasar adalah kitab yang hidup, kata Abu Nawas. Di sini orang makan, bergerak, sakit, dan sembuh tanpa menyembunyikan apapun. Tabib itu mengangguk pelan, lalu berbalik pergi. Kerumunan mulai benar-benar bubar. Tapi kali ini, orang-orang berjalan sambil berbincang ringan, sebagian bahkan tertawa membicarakan kebiasaan makan mereka sendiri. Pemilik warung teh menatap Abu Nawas sambil menggeleng. Aneh sekali. Seharian bicara soal kentut, tapi tak satupun orang pulang dengan ketakutan. Abu Nawas duduk kembali, menatap cangkir tehnya yang hampir habis. Karena hari ini mereka belajar satu hal sederhana. Apa itu? Bahwa tubuh manusia bukan musuh, jawab Abu Nawas. Dan suara kecil darinya tidak selalu berarti malapetaka. Sore mulai turun ketika seorang pria bertubuh kurus dengan wajah tegang mendekat. Pakaiannya sederhana, tapi sorot matanya menunjukkan ia sedang menyimpan kecemasan lama. Abu Nawas, katanya lirih, aku tidak berani kentut di rumah sendiri. Beberapa orang yang masih duduk di warung menoleh serempak. Kenapa? Tanya Abu Nawas. Istriku percaya, kalau suami sering kentut berarti ususnya lemah dan kelak jadi beban keluarga. Abu Nawas terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Jadi kau menahan? Sering. Dan apa yang terjadi? Perutku sakit. Dadaku terasa penuh. Kadang kepalaku pusing. Abu Nawas menepuk bangku di sebelahnya. Duduk. Dengarkan baik-baik. Ia berbicara lebih pelan, tapi justru membuat orang-orang kembali mendekat. Menahan kentut bukan soal moral atau sopan santun. Itu soal tekanan. Gas yang tidak keluar akan mencari jalan lain. Ia naik ke atas, menekan lambung, membuat orang merasa sesat, bahkan cemas. Banyak orang mengira itu penyakit jantung atau racun, padahal hanya gas yang tersesat. Pria kurus itu menghela napas panjang, seperti baru mengerti sumber penderitaannya. Seorang ibu-ibu yang masih berdiri di dekat warung langsung menyela, tapi bukankah kentut terlalu sering tanda makanan tidak cocok? Bisa, jawab Abu Nawas. Dan itu kabar baik. Artinya tubuhmu memberi sinyal. Bukan berarti usus rusak, tapi berarti kau perlu mengenali makananmu. Apa contohnya? Tanya ibu itu. Beberapa orang sensitif terhadap susu, sebagian terhadap kacang, sebagian terhadap makanan terlalu manis atau berlemak, jelas Abu Nawas. Tubuh bukan kitab suci yang sama untuk semua orang. Ia lebih seperti catatan pribadi. Pemilik warung tertawa kecil. Berarti selama ini kita menyalahkan usus, padahal yang salah cara makan. Seringkali begitu, kata Abu Nawas. Makan terlalu cepat, terlalu banyak, atau sambil marah. Perut ikut stres. Seorang pemuda nyeletuk, jadi perut bisa stres? Bisa, jawab Abu Nawas. Dan perut yang stres lebih berisik daripada pikiran yang tenang. Tiba-tiba terdengar bunyi perut keras dari arah pria kurus tadi. Ia refleks berdiri, wajahnya panik. Abu Nawas mengangkat tangan. Tenang. Itu hanya gas berpindah. Semua orang tertawa, tapi kali ini tanpa mengejek. Pria itu tersenyum kaku. Jadi,
Aku tidak sakit? Tidak, kata Abu Nawas. Kau hanya terlalu lama berperang dengan tubuhmu sendiri. Ia menatap pria itu serius. Pulanglah. Makan perlahan. Berjalan sebentar setelah makan. Dan katakan pada istrimu, usus yang bekerja adalah usus yang hidup. Pria itu mengangguk berkali-kali, matanya sedikit berkaca-kaca, lalu pergi. Matahari hampir tenggelam. Pasar mulai sepi. Pemilik warung menutup sebagian tikarnya. Hari ini aneh, katanya. Biasanya orang pulang membawa barang. Hari ini mereka pulang membawa pemahaman. Abu Nawas berdiri, merapikan pakaiannya. Barang bisa habis. Pemahaman, kalau benar, justru meringankan. Dari kejauhan, terdengar suara orang tertawa di antara langkah kaki yang menjauh. Bukan karena lelucon baru, tapi karena mereka baru sadar, sesuatu yang selama ini ditakuti ternyata hanyalah tanda bahwa tubuh mereka masih bekerja sebagaimana mestinya. Langit Baghdad mulai gelap ketika Abu Nawas melangkah meninggalkan warung teh. Ia belum jauh berjalan ketika mendengar langkah tergesa di belakangnya. Abu Nawas, ia menoleh. Orang yang memanggilnya adalah pegawai istana yang tadi siang datang membawa gulungan laporan. Wajahnya kini tidak tegang, justru tampak canggung. Aku lupa satu hal, kata pegawai itu. Khalifah sering mengeluh perut kembung setelah jamuan besar. Ia takut itu tanda penyakit usia. Abu Nawas tersenyum tipis. Sampaikan padanya, jamuan besar memang menghasilkan gas besar. Perut Khalifah tidak berbeda dengan perut rakyatnya. Pegawai itu tertawa pendek lalu mengangguk. Aku kira kau akan menyuruhnya minum ramuan. Tidak, jawab Abu Nawas. Suruh ia makan lebih pelan dan berjalan sebentar. Kekuasaan tidak mempercepat pencernaan. Pegawai itu pergi sambil menggeleng-geleng, entah kagum atau heran. Abu Nawas melanjutkan langkahnya melewati gang sempit. Dari balik pintu rumah-rumah, terdengar suara keluarga makan malam, percakapan kecil, dan sesekali bunyi perut yang tidak sengaja lolos. Tidak ada teriakan panik, tidak ada doa darurat, tidak ada ramuan mahal. Di satu rumah, terdengar seorang ayah berkata, "Tenang saja, itu kata Abu Nawas. Tandanya makanan kita sampai." Disusul tawa anak-anak. Abu Nawas berhenti sejenak, menatap langit yang mulai dipenuhi bintang. Ia tidak merasa perlu menjelaskan lagi pada siapapun. Hari ini, satu mitos runtuh bukan karena ceramah panjang, tapi karena orang-orang akhirnya berani mendengar tubuhnya sendiri. Ia melangkah pergi dalam sunyi. Sementara di Baghdad, untuk pertama kalinya, banyak orang tidur tanpa takut pada suara perut mereka sendiri. Karena mereka tahu, kentut bukan tanda kerusakan, melainkan bukti bahwa hidup masih berjalan sebagaimana mestinya.